Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kalian sehat semua ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran subtema 4, tapi tetap masih tema 1, yaitu PPKN dan SBDP. PPKN-nya tentang sikap bekerja sama dan menyayangi makhluk hidup. Nah, pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar dapat mencapai tujuan ataupun sasaran telah direncanakan dan disepakati secara bersama-sama. Kerjasama itu ya, jadi yang dilakukan secara bersama-sama bukan satu orang aja, tapi lebih dari dua orang. Lanjut. Nah, dari kerjasama itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Yang pertama, memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Ya, kita jadi lebih seperti bersaudara walaupun berbeda-beda suku, agama, jenis kelamin. Ya, jadi kita memupuk persatuannya. NKRI-nya akan lebih kuat. Negara kita akan lebih kuat jika kita bekerja sama. Terus pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah, lebih ringan, ya. Yang tadinya berat, kalau misalnya kita mengangkat batu yang besar sendirian bisa tidak? Tidak bisa. Dengan bekerja sama dengan teman-teman kita bergotong royong akan menjadi lebih ringan. Terus pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih cepat selesai. Waktunya itu jadi tidak memakan waktu yang lama. Yang tadinya membutuhkan waktu berhari-hari, karena dilakukan bersama-sama dalam satu hari pun menjadi selesai. Selanjutnya, nah di sini ada kerjasama di sekolah yang biasa kalian lakukan ya. Ada kerjasama piket kelas ya. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah kembali, kita akan piket sendiri ya. Kelasnya itu nggak dibersihkan lagi oleh petugas sekolah. Kalian yang membersihkannya bersama teman-teman regu piket kalian masing-masing. Itu kerjasama di sekolah. Lanjut, kerjasama di rumah pun juga ya. Misalnya membantu ibu memasak, membersihkan rumah secara bersama-sama setiap hari Minggu atau Sabtu ya, seperti itu. Terus ada lagi kerjasama di lingkungan. Di lingkungan apa? Lingkungan masyarakat. Lingkungan kan ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Nah, ini yang di lingkungan masyarakat ya. Biasanya ada ronda. Ronda itu berguna untuk menjaga keamanan lingkungan ya, agar lingkungannya tidak ada yang misalnya ada pencuri, maling. Ya, terus ada seperti ronda malam itu seperti siskamling ya. Terus ada kerja bakti yang biasanya dilakukan bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya ya, setiap hari Minggu agar lingkungannya menjadi bersih. Ada gotong royong. Gotong royong mendirikan misalnya jembatan, masjid, atau tempat ibadah lainnya, seperti itu. Lanjut. Nah, selain itu juga kita tuh mempunyai kewajiban bersama-sama untuk merawat tumbuhan. Kenapa? Kita merawat tumbuhan dan menyayangi tumbuhan itu termasuk kewajiban kita. Karena tumbuhan itu memberikan banyak manfaat. Ya. Lanjut Bu, contohnya nih. Lanjut contoh dari kita menyayangi dan merawat tumbuhan. Karena kewajiban kita semua, tumbuhan itu memberikan manfaat yang luar biasa untuk diri kita. Misalnya, kita bisa menikmati buahnya. Ya nggak? Kalau nggak ada tumbuhan, kita nggak bisa makan buah-buahan. Kita nggak bisa mengenal namanya nasi. Ya, karena nasi itu berasal dari tumbuhan apa? Padi. Terus selain itu juga tumbuhan itu yang memberikan udara segar untuk kita. Ya, karena tumbuhan itu makanannya adalah karbon dioksida. Ya, yang waktu itu pernah kita pelajari ya, proses fotosintesis ya. Tuh, kan dia makanannya itu dari udara-udara yang kotor dihirup sama diserap sama tumbuhan, terus dikeluarkannya udara yang bersih yang untuk kita hirup.
Tuh betapa banyaknya manfaat tumbuhan untuk kita. Terus memberikan relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Jadi tuh kita seger, plong kalau ada di bawah tumbuh-tumbuhan atau pohon ya. Karena dia mengeluarkan oksigen pada siang hari. Jadi pikiran kita yang mumet terus berdiri di bawah pohon tuh jadi segar, jadi plong ya gitu. Sekarang kalian sudah pernah belum merawat tumbuhan di rumah? Ya, mulai sekarang sayangilah tumbuhan dan tanaman, jangan diinjak-injak, jangan dipetik-petik tumbuhannya. Nah, selanjutnya kita belajar SBDP. Nah, di SBDP subtema 4 ini kita akan belajar karya seni rupa. Karya seni rupa itu ada 3 jenis. Ada kolase, montase, mozaik. Nah, karya seni rupa dengan teknik menempel dan memotong ya di subtema 4 ini ya. Lanjut. Nah, sekarang kolase. Kolase itu apa? Karya seni tempel yang terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Bahan-bahan yang digunakannya biasanya dari batu, daun, biji-bijian, kerang, dan lain-lainnya. Bisa juga berasal dari bahan olahan seperti plastik, kain flanel, logam, dan lainnya. Nih namanya kolase. Ini kolase dari biji-bijian, tapi biji-bijiannya itu lebih dari 1 jenis ya. Di sini ada jagung, ada beras merah, ada kacang hijau. Ini contohnya kolase. Nah, di buku kalian tuh ada di halaman 98. Ini termasuk gambar jenis kolase ya Nak ya. Karena biji-bijiannya itu lebih dari 1 jenis. Ada jagung, ada kacang hijau, ada apa lagi nih? Ada beras merah dan lain-lainnya. Di halaman 98 ya ini ya. Kalau ini contoh dari mozaik sebenarnya. Tapi ini mozaiknya harusnya kolase karena contohnya ini lebih dari 1 jenis biji-bijian. Kalau bijinya cuma 1, itu namanya mozaik. Misalnya bijinya cuma biji 1 jenis jagung. Jagung semua berarti itu mozaik ya, mozaik biji-bijian. Lanjut. Ada montase. Montase itu apa? Karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber. Sumbernya itu bisa dari koran bekas, dari majalah bekas, atau buku yang sudah tidak terpakai, atau pamflet atau yang lainnya. Nah ini contohnya seperti ini, misalnya kan kalian ada majalah anak-anak tuh, ada gambar-gambar binatang hewan itu. Kalian potong terus kalian tempel ke kertas HPS. Nah itu termasuk dalam karya seni montase. Ini contohnya seperti ini dari bahan-bahan yang sudah ada, yang sudah jadi. Oke, lanjut. Mozaik. Karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan disusun membentuk sesuai yang diinginkan. Nah, kepingannya itu seperti apa? Kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, batu, kayu, dan yang lainnya kepingannya nih. Ini contoh dari karya seni mozaik yang menggunakan kertas origami. Nah, jadi ada perbedaannya antara kolase, montase, mozaik. Lanjut. Nih perbedaannya. Dari contoh-contoh itu kita simpulkan perbedaannya ya. Jadi dari bahan-bahannya ya. Kalau kolase dari bahan yang berbeda jenis. Ya, dari bahan yang berbeda jenis. Kalau montase dari bahan yang sudah jadi seperti majalah-majalah bekas ya, koran bekas atau buku yang sudah tidak terpakai. Kalau mozaik dari kepingan bahan yang sama. Nah, tugas kalian untuk SBDP adalah membuat karya seni mozaik dari kertas origami ya. Bu Ida sama Bu Agnes akan mencontohkan ya cara membuat. Oke, sekarang Bu Ida dan Bu Agnes akan memperagakan cara membuat karya seni mozaik dari
kertas origami. Apa aja Bu yang disiapkan? Sebelumnya kita siapkan dulu perlengkapannya, alat-alat dan bahannya. Alatnya ada gunting. Untuk Gunting apa, ini Bu? sebagai Gunting, alat Bu? untuk menggunting origaminya menjadi kepingan. Nah, kepingannya nanti kecil-kecil jadinya ya, Nak. Jangan besar-besar. Kalau besar-besar nanti di sini ikannya terlalu besar, jadi kelihatannya tidak rapi, tidak indah. Kalau kecil-kecil nanti pasti rapi kalau kamu menyusunnya dengan rapi. Lalu ada kertas origami, bahannya ada lem dan ada polanya atau gambar yang akan ditempelkan oleh origami atau kepingan-kepingan origami. Nah, di sini nanti kalian menggunakan bisa di print dulu ya Bu ya. Sebelum itu di print, setelah di print nanti kalian bisa langsung siapkan bahan-bahannya. Gampang kan? Ada origami, lem dan gunting. Kalau kertasnya nanti kalian bisa print di rumah masing-masing. Oh iya, untuk memotong kertas origaminya ukurannya harus sama ya, Nah. Jangan ada yang besar, jangan ada yang terlalu kecil. Makanya jadi harus rapi supaya terlihat indah. Belajar untuk rapi ya, Nak. Nah, caranya gimana Bu Ida? Nah, nanti kepingan-kepingan yang sudah digunting, kepingan origami diberi lem. Di sini udah ada ya, tinggal melanjutkan lagi di sini. Pinggirnya dulu, nanti baru ke tengah, jadi rapi. Jadi kalian kerjakan dulu dari pinggir. Kalau sudah pinggir kalian kerjakan yang di tengah. Nanti kalian pasti bisa di rumah kalau udah mencoba. Kalau misalnya bentuknya persegi semua. Kalau bentuknya apa? Segitiga semua. Kalau bentuknya lingkaran semua. Jangan ada yang campur-campur. Nah, ingat tapi lebih apa Bu? Lebih rapi. Nah, tapi ingat tidak boleh memakai apa Bu Ida? Misalkan dicampur origami sama biji-bijian, itu nggak bisa. Itu bukan mozaik. Itu namanya apa tadi? Kolase. Ya. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Sekian pelajaran hari ini, semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.